star bright. When you wish upon a star. Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Gudang Spoiler. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Pinocchio. Supaya semangat upload terus, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seekor jangkrik yang bernama Jiminy yang tiba di sebuah rumah seorang pembuat jam bernama Geppetto untuk mencari sebuah kehangatan dari dinginnya dunia luar. Di samping itu, terlihat Pak Geppetto ini telah selesai membuat sebuah boneka dari kayu dan menamakannya Pinocchio. Setelah selesai, Pak Geppetto pun akan segera tidur. Namun ketika hendak tidur, dia melihat sebuah bintang jatuh. Dia pun kemudian membuat sebuah doa permintaan. Setelah itu, Pak Geppetto melanjutkan tidurnya. Tak lama kemudian, semua jam dinding buatannya pun berputar menuju pukul 12 dini hari. Dan tiba-tiba saja, cahaya dari bintang itu pun menembakkan sinarnya, memantul dan mengenai boneka kayu buatannya tersebut. Dan seketika, boneka kayu itu pun menjadi hidup. Shut my mouth. You can talk. You can talk and so can you. Tak lama kemudian, muncullah peri biru. Peri tersebut memberikan kecerdasan kepada Pinocchio dengan sihirnya, dan mengatakan bahwa Pinocchio dapat menjadi anak lelaki yang nyata dengan wajib melalui beberapa ujian yang harus dia hadapi. Tak lama kemudian, Pak Geppetto pun terbangun. Dia pun terkejut melihat Pinocchio hidup dan bergerak. Kemudian dengan diiringin musik, Pak Geppetto pun menari dengan gembira bersama Pinocchio. Dan hari pun berganti. Tibalah di mana hari Pinocchio keluar pertama kalinya dan akan pergi menuju sekolah. Namun ayahnya berpesan untuk hati-hati ketika berjalan di kota agar tidak tersesat dan pulang jam 5 sore. Di saat yang bersamaan, scene pun berpindah, di mana Jiminy yang tampak masih tidur dan kemudian terbangun setelah mendengar bahwa Pinocchio telah berangkat ke sekolah. Lalu dengan segera Jiminy pun meminta bantuan Sofia, seekor burung yang tengah sarapan di depan rumah, untuk mengantarkan dirinya kepada Pinocchio. Adegan pun kemudian berpindah lagi, memperlihatkan seekor rubah dan kucing yang melihat rombongan beberapa anak yang sedang berjalan menuju sekolah. Perhatian mereka pun tertarik pada sebuah anak kayu yang hidup dan berjalan, yaitu Pinocchio. Pinocchio pun berhasil dicegat di tengah jalan. Singkatnya, mereka pun meyakinkan Pinocchio untuk tidak pergi sekolah, dan lebih baik menjadi seorang aktor supaya terkenal dan membuat ayahnya menjadi bangga. Di sisi lain memperlihatkan adegan di mana Jiminy bersama Sofia pun berhasil menemukan Pinocchio dan berhasil menolongnya dari tipu daya si rubah dan kucing tersebut. Ketika masuk ke dalam kelas, tak disangka Pinocchio pun ditendang keluar oleh guru, dan guru itu mengatakan bahwa sekolah hanya untuk anak-anak yang nyata dan bukan untuk boneka kayu. Hal itu segera dimanfaatkan oleh rubah dan kucing untuk kembali meyakinkan Pinocchio bahwa menjadi terkenal itu merupakan solusi dan lebih baik ketimbang sekolah. Pinocchio pun kemudian menyetujuinya, dan kemudian Jiminy pun dikurung di dalam toples kaca agar tidak mengganggu rencana mereka. Malam pun tiba. Pinocchio yang belum pulang pun membuat ayahnya menjadi cemas, dan kemudian pergi mencarinya. Di samping itu, di pertunjukan sirkus, Stromboli terlihat Pinocchio sudah berada di sana. Dan rupanya dia telah dijual oleh si rubah dan kucing kepada Stromboli. Tanpa tahu apa-apa, Pinocchio yang telah dimanfaatkan pun melakukan aksi pertunjukannya untuk menghasilkan uang. Adegan pun berganti lagi seusai pertunjukan. Pinocchio pun dikurung di dalam sangkar,
Di samping itu terlihat ayahnya Geppetto yang tengah mencarinya di tengah guyuran hujan deras. Skin pun berganti lagi, di mana Fabiana berusaha untuk menolong Pinocchio keluar dan kabur dari jeratannya Stromboli. Namun usaha mereka gagal, karena Stromboli keburu datang dan terpaksa Fabiana harus kembali bersembunyi. Di sisi lain, Jiminy yang masih terkurung di dalam toples kaca pun tidak sengaja berpas-pasan dengan kereta Stromboli dan melihat Pinocchio di dalam terkurung. Dan tak sengaja sebuah hempasan batu pun mengenai toples tersebut sehingga Jiminy bisa keluar. Singkatnya, Jiminy pun berhasil masuk ke dalam kereta. Dan karena Pinocchio yang tidak mengakui kesalahannya, serta sihir peri biru, sehingga ketidakjujurannya membuat hidungnya terus memanjang, hingga bisa mencapai kunci sangkar yang digantung, dan akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Lalu saat dalam pelariannya, Pinocchio tidak sengaja berpapasan dengan kereta yang ditumpangi oleh sejumlah anak-anak yang ingin pergi menuju Pulau Kesenangan, di mana pulau itu tidak ada aturan, orang tua, dan sekolah, dan tujuannya hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Singkat waktu, tibalah Pinocchio dan rombongan anak-anak itu di Pulau Kesenangan. Di situ pun Pinocchio merasa tidak nyaman, dan dia menganggap semua yang dilakukan oleh anak-anak di situ tidaklah benar. Di sisi lain ditunjukkan ayahnya yang sedang mencarinya pun diberikan petunjuk oleh Sofia, bahwa Pinocchio telah berada di Pulau Kesenangan. Adegan pun kembali ke Pinocchio yang bersama temannya yang bernama Lampi, yang sedang bermain biliar. Tanpa disadari, rupanya Lampi perlahan-lahan berubah menjadi keledai, dan ia pun bertingkah liar tak terkendali. Help me, please! Anybody! Di samping itu, Jiminy yang tadinya tertinggal pun akhirnya tiba di Pulau Kesenangan, dan dia pun melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi, di mana para anak-anak tadi semua berubah menjadi keledai dan ditangkap oleh sekelompok monster berwujud asap untuk dikirim ke pertambangan. Pinocchio pun tidak terhindar dari efek sihir pulau tersebut, di mana tubuhnya muncul telinga dan ekor keledai. Di sisi lain, Jiminy yang menemukan Pinocchio akhirnya mengajaknya untuk kabur, disertai dengan kejaran oleh Pak Kusir dan monsternya. Pinocchio pun akhirnya menemui jalan buntu di tepi tebing, dan akhirnya dia memutuskan untuk menerjunkan dirinya. Dia berhasil kabur. Singkat waktu, Pinocchio dan Jiminy akhirnya tiba di rumah. Namun mereka menemukan bahwa rumah telah kosong, dan ternyata semua jam dinding telah dijual oleh ayahnya untuk membeli sebuah kapal menuju Pulau Kesenangan demi mencari Pinocchio. Mendengar hal itu dari Sofia, Pinocchio pun menjadi sedih dan menyadari bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Adegan pun berpindah lagi, di mana Pinocchio dan Jiminy yang sudah tiba di dermaga akhirnya bertemu kembali dengan Fabiana dan Sabina. Diketahui di sini bahwa Fabiana menceritakan kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi, dan akhirnya ia pun bisa terbebas dari Stromboli juga. Di sini Fabiana menawarkan Pinocchio untuk bergabung dengan teaternya, namun Pinocchio menolak karena ia harus menemukan ayahnya terlebih dahulu. Karena perkataannya itu, akhirnya telinga dan ekor keledainya pun hilang. Singkatnya, dengan bantuan tarikan dari Sofia, Pinocchio pun berselancar di tengah laut untuk mencari ayahnya, dan akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Namun ia bersama ayahnya harus ditelan oleh monster paus bernama Monstro. Di dalam perut Monstro, Pinocchio pun akhirnya bisa reuni bersama ayahnya. Kemudian dengan ide cerdiknya, Pinocchio pun membuat api dengan gesekan panas di sepatunya, hingga membuat asap api tersebut membumbung tinggi, yang menyebabkan Monstro terpaksa membuka mulutnya dan mereka pun berhasil keluar dari perut monster tersebut.
Kesenangan mereka keluar dari perut monster tersebut pun tidak lama. Mereka kemudian dikejar oleh monstro yang ingin kembali melahap mereka. Dengan sekuat tenaga, Pinocchio kemudian mengayunkan kakinya bak mesin speedboat untuk menyelamatkan keluarganya. Dan mereka berhasil selamat dengan masuk ke dalam gua. Setelah berhasil selamat, Pinocchio kemudian terbangun dan berusaha membangunkan ayahnya. Dia kemudian menangis hingga mengeluarkan air mata karena mengira ayahnya telah mati. Namun tak disangka rupanya si ayah masih hidup. Di penghujung cerita, Geppetto sang ayah pun mengatakan dengan bangga bahwa Pinocchio telah menjadi anak lelaki yang nyata, dengan sifatnya yang berani, jujur, dan tidak egois. Dan cerita pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah seperti Pinocchio, jujur dan menjadi anak laki-laki yang nyata.